Saya heran dengan pemain-pemain Vietnam. Kenapa sih mempermasalahkan naturalisasi pemain keturunan Indonesia? Ini keturunan ya punya darah Indonesia ya. Saya tidak tahu. Padahal saudara-saudara, Vietnam itu saudara-saudara pernah punya sejarah menaturalisasi 29 pemain asing di Liga Vietnam yang sama sekali tidak punya darah Vietnam untuk dimainkan di tim nasional. Walaupun pada akhirnya hanya ada 3 yang sanggup bermain di tim nasional dengan jumlah caps yang tidak lebih dari 3 pertandingan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Wakanda, Konoha, Uganda. Negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, berdasarkan fakta. Dan bukan klaim semata saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Untuk edisi kali ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang tim nasional Vietnam dan tim nasional Indonesia yang bertemu. Tetapi kita tidak akan menganalisis teknik atau hasil atau apalah. Kita akan membicarakan tentang pemain naturalisasi, pemain keturunan. Nah, ini yang sedang menjadi topik hangat di Vietnam sana. Banyak pemain Vietnam mempertanyakan pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain keturunan Indonesia yang baru saja selesai menjalani proses naturalisasi. Mereka mempertanyakan itu, saudara-saudara. Mereka mengkritik, mereka seolah-olah mereka anti terhadap naturalisasi, anti terhadap pemain keturunan. Seolah-olah mereka tidak mau menggunakan pemain-pemain keturunan ataupun bahkan pemain naturalisasi sekalipun, saudara-saudara. Padahal faktanya ini sebuah fakta. Fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi dan tidak bisa dibantah. Pada masa tahun 2007 sampai 2017 itu saudara-saudara, Vietnam itu punya program naturalisasi tidak tanggung-tanggung saudara-saudara. Hampir 30, sekitar 29 pemain di Liga Vietnam, pemain asing ya ini ya, pemain impor, pemain yang sama sekali tidak punya darah Vietnam itu dinaturalisasi untuk digunakan di tim nasional Vietnam. Walaupun pada akhirnya hanya sedikit saja yang terpilih masuk tim nasional Vietnam dan itu pun tidak bertahan lama saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Ini saudara-saudara, jadi begini, tensi pertandingan Vietnam melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini memang sudah panas, sudah hangat sejak seminggu 2 minggu terakhir lah. Ada saling banyak perang kata-kata, war, perang psikologis, psychological war, war biasanya begitulah, perang urat saraf kalau di bahasa kita istilahnya. Itu sudah terjadi sejak lama, saling jual beli omongan di media, kemudian dikembangkan oleh media, baik media mainstream maupun media sosial di Vietnam sana maupun di Indonesia itu ramai. Pendukung dari Indonesia maupun pendukung dari Vietnam juga mengotori media sosial, mengotori dunia maya dengan komentar-komentar yang cukup menohok, yang memanaskan situasi, membuat tensi pertandingan memanas. Ada banyak sekali saudara-saudara yang dibahas. Misalnya permainan kasar pemain-pemain Vietnam, permainan kungfu yang pernah dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam itu diungkit-ungkit lagi. Kemudian yang paling menarik dan menurut saya cukup banyak dibicarakan dan bertahan sampai saat ini adalah keberadaan pemain-pemain keturunan Indonesia, pemain-pemain berdarah Indonesia Eropa yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi. Ada banyak sekali saudara-saudara di tim nasional Indonesia yang sekarang bermain untuk menghadapi Vietnam ini saja ya. Misalnya seperti yang pemain-pemain lama seperti Mark Locke, kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, kemudian Sandy Walsh,
Ditambah lagi yang baru, misalnya si Jay Isus, Nathan Chuaon, Ragnar Orakmangun, Tom Hai. Itu belum termasuk pemain yang absen seperti Sen Patinama, Jordi Amat, kemudian Elkan Bagot. Belum lagi si Martin Paes yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi tapi belum disumpah. Kemudian si Rus Margono, yang juga sedang menjalani proses pergantian paspor dari paspor Amerika ke paspor. Jadi itu banyak sekali dan itu membuat perdebatan di media sosial maupun di media mainstream itu berkisaran seputar itu. Pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi dilontarkan pemain-pemain Vietnam maupun kemudian dibalas oleh pemain-pemain Indonesia. Kemudian pelatih Vietnam Philippe Troussier mencoba mendinginkan situasinya. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, pemain Vietnam, pemain belakang Vietnam, Do Duy Mang kalau nggak salah itu namanya, itu dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang kemudian viral di Indonesia, di Asia Tenggara lah. Dia mempertanyakan, jadi dia bercerita begini, di ruang ganti tim nasional Vietnam itu terjadi istilahnya guyon lah jok, bercandanya di ruang ganti Vietnam itu mereka bilang begini, kita ini akan menghadapi Indonesia atau tim nasional Belanda. Itu candaan Do Duy Mang itu di ruang ganti tim nasional yang ternyata dia ungkapkan di luar ke media. Media menulis kan, media di Vietnam menulis, kemudian disambar oleh media-media Indonesia bahwa pemain Vietnam itu mempertanyakan siapa yang akan dilawan, Indonesia atau Indonesia atau Belanda. Kemudian pemain lain juga menanggapi, berkomentar tentang pemain keturunan Indonesia, pemain asing, pemain naturalisasi. Mereka bilang, Vietnam itu nggak butuh. Misalnya si Nguyen Tin Lin, itu dia bilang seperti itu, kita nggak butuh pemain keturunan, kita nggak butuh pemain naturalisasi. Itu dia bilang gitu, kita cukup dengan pemain lokal asli Vietnam, 100% Vietnam. Dia bilang gitu. Kemudian si Duan Van Hau juga nggak mau ketinggalan, saudara-saudara. Duan Van Hau mengatakan bahwa pemain keturunan Indonesia, pemain naturalisasi Indonesia itu jelek-jelek, buruk-buruk, mainnya tidak bagus, tidak punya kualitas. Kenapa? Alasannya adalah kalau pemain-pemain Indonesia itu bagus, pemain-pemain kelahiran keturunan Indonesia itu bagus, tidak mungkin mereka mau main di Indonesia. Tidak mungkin mau main di Asia Tenggara, pasti akan terpilih masuk ke tim nasional Belanda, bermain bersama Virgil van Dijk. Bermain bersama Gregorio Wijnaldum. Kayak begitulah itu ungkapan mereka, dan itu jadi menarik, dan itu berlangsung selama kurang lebih 1 pekan terakhir, saudara, 1 minggu atau 2 minggu terakhir. Tentu saja, saudara-saudara, apa yang diungkapkan pemain-pemain Vietnam itu mendapatkan respon balik dari pemain-pemain Indonesia. Pemain seperti Asnawi Mangkuala misalnya mengatakan, Vietnam itu kan kualitasnya rendah sekarang. Sudah bisa disaingi oleh Indonesia, jadi wajar mereka mengatakan seperti itu. Kemudian Sandy Walsh bilang, pemain Vietnam itu iri saja mereka, karena faktanya juga di Vietnam juga ada pemain Nguyen Philip Nguyen atau Nguyen Philip itu pemain dari Republik Ceko. Itu juga penjaga gawang. Terus pemain lain kayak Rafael Struijk, kayak Jay Itzes itu juga sudah mengatakan, ini kan gak masalah lah, itu kita kan juga bukan pemain yang tidak pemain asing, kita adalah pemain yang punya darah Indonesia, keluarga kami berasal dari Indonesia. Sintayong juga sudah mengatakan seperti itu, bahwa pemain Indonesia itu pemain Indonesia, mereka punya hak untuk membela Indonesia karena mereka punya keluarga, punya kakek, punya nenek, punya ayah, punya ibu yang berasal dari Indonesia. Jadi wajar mereka hanya lahir dan besar di Eropa. Kemudian saudara-saudara, ini yang cukup menyejukkan, pelatih Vietnam sendiri Philippe Troussier itu sudah mengakui bahwa nggak masalah, itu umum di seluruh dunia menggunakan pemain keturunan, pemain naturalisasi, pemain apapun itu normal dan sesuai dengan regulasi FIFA. Itu Philippe Troussier mengatakan seperti itu. Dia mencontohkan misalnya pemain-pemain di Jepang itu kan banyak sekali yang main di luar negeri, sehingga kontribusi klub lokal dia sedikit. Kemudian dia juga menyebut tim nasional Prancis misalnya, itu banyak sekali pemain-pemain dari keturunan dari Afrika, dari macam-macam, dari seluruh daerah. Itu wajar. Di Inggris juga dilakukan itu, Jerman. Jadi itu wajar menurut Philippe Troussier dan normal, dan dia tidak mempermasalahkan kalau Indonesia menggunakan pemain-pemain seperti itu, karena dia sendiri sebenarnya, saudara-saudara, Vietnam sendiri sebenarnya juga Philippe Troussier itu sudah meminta asosiasi
Sepak Bola Vietnam untuk mendata pemain-pemain keturunan Vietnam, pemain-pemain yang memiliki orang tua, memiliki kakek nenek, memiliki darah Vietnam dari seluruh dunia, baik di Eropa maupun di Amerika, untuk didata, dikumpulkan, dan sebelum kemudian dipanggil ke tim nasional Vietnam. Bahkan di tim nasional U23 mereka juga punya si Andre Nguyen. Andre Nguyen itu juga dari Republik Ceko juga, dari sama seperti Philip Nguyen. Itu jadi itu wajar dan dia tidak bermasalahkan itu, dan dia. Sekarang kita cek saudara-saudara, apakah pernyataan pemain-pemain Vietnam yang mengatakan tidak butuh pemain naturalisasi itu benar? Kita cek saja ya, jelas itu bohong saudara-saudara, jelas itu hoax lah. Kita lihat saja di tim nasional Vietnam sekarang ada Philip Nguyen, kemudian di timnas U23 ada Andre Nguyen. Nah, sama Nguyen semua. Kemudian nih saudara-saudara yang paling mungkin banyak juga yang saudara-saudara belum tahu atau sudah tahu tetapi lupa. Ini saya ingatkan lagi. Dulu pada sekitar tahun 2007 sampai 2017, kira-kira 10 tahun, Asosiasi Sepak Bola Vietnam itu punya program naturalisasi pemain asing di Liga Vietnam, saudara-saudara. Pemain dari Brasil, dari Afrika, bahkan dari Thailand, saudara-saudara. Bayangin, tetangga dia dari Thailand itu juga dinaturalisasi. Itu ada programnya waktu itu, saudara. Waktu itu, pokoknya itu sebelum eranya Park Hang-seo menjadi pelatih. Sebelum Doan Van Hao, sebelum Nguyen Quang Hai, sebelum Nguyen Tin Lin itu, sebelum Do Dui Man itu menjadi pemain. Itu mereka melakukan itu dan tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Ada 29 pemain yang dinaturalisasi. Semuanya adalah pemain asing di Liga Vietnam yang sama sekali tidak punya darah Vietnam. Dan lebih unik lagi, saudara-saudara, ketika mereka diberi paspor Vietnam, mereka harus mengubah nama, diberi nama tambahan, diberi nama nama familinya, marga. Nah, family name-nya itu harus menggunakan nama Vietnam. Misalnya harus ditambahi Nguyen, kemudian Doan, Li, Din. Fan, nah, kayak begitulah, pokoknya harus ada tambahan nama-nama yang berbau Vietnam. Dari 29 nama itu, saudara-saudara, dari 29 pemain asing dari Brasil, dari Afrika, dari Thailand yang dinaturalisasi dengan paspor Vietnam itu, dari pemain asing di Liga Vietnam itu, ternyata hanya tiga pemain yang sanggup masuk tim nasional. Terpilih pelatih tim nasional Vietnam membela tim nasional Vietnam. Itu berarti kan kualitas mereka jelek sekali, saudara-saudara, karena hanya 3 pemain yang berhasil menembus tim nasional Vietnam. Itu pemain itu adalah misalnya si Pan Dos Santos, itu nama aslinya Fabio Dos Santos, itu kiper dari Brasil yang waktu Vietnam lawan Brasil U23 di jelang persahabatan sebelum Olimpiade Beijing 2008 itu dia main. Kemudian ada lagi Huy Kesley Alves. Nama aslinya adalah Kesley Alves, itu juga dari Brasil. Kemudian ada Din Huang Max. Nama aslinya adalah Eyarapo Maxwell. Itu adalah 3 pemain yang sempat tembus tim nasional tetapi tidak memiliki banyak caps. Hanya 3, saudara-saudara. 3 pemain yang masuk tim nasional itu, saudara-saudara, berarti ada 27 nama lainnya tidak berhasil masuk tim nasional Vietnam. Ini saya sebutin ya nama-namanya, misalnya seperti si Nirut Surasiang, itu pemain dari Thailand yang dikasih nama Vietnamnya Doan Van Nirut. Kemudian ada Doan Van Sakda atau Sakda Jomde, itu pemain juga dari Thailand. Kemudian ada tadi Din Huang Max, Din Huang La, itu pemain dari Ukraina, namanya Litovka Mikola. Kemudian ada lagi Nguyen Ruggerio, itu pemain dari Brasil, namanya Rogério Machado Pereira. Kemudian ada lagi Tranle Martin, itu nama dari Uganda, saudara-saudara, dari Uganda, dari negara kedua saya. Itu Katsigasi Ronald Martin, itu nama aslinya. Kemudian ada lagi Pamli Isak atau Milanga Isak Kamu, itu juga dari Uganda. Kemudian ada Litos Tau itu dari Zimbabwe, nama aslinya Fungai Tostau Kwasi. Kemudian ada lagi Nguyen Huang Helio ini nama aslinya adalah Helio da Silva Assis dari Brasil. Kemudian ada lagi Dio Preye dari Nigeria, nama Vietnamnya Huang Visay. Kemudian ada lagi Nguyen Trung Song atau Marcos Jefferson Farias Valentin, itu dari Brasil. Kemudian ada Lee Van Tam atau Jonathan Quartey, itu dari Ghana. Kemudian ada Duan Marcelo
atau Marcelo Barbieri. Marcelo Barbieri itu dari Brasil. Ada lagi Dan Amaubi. Itu nama aslinya adalah Amaubi Uzowuru Hones dari Nigeria. Lalu Nguyen Rogers. Nama aslinya Roger Omunsulah Nanwa. Itu dari Uganda juga. Kemudian ada lagi Li Huangpatieri. Nama aslinya Ngele Diemontieri dari Kamerun, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Li Panfou atau Ansah Isifu. Itu dari Ghana. Din Fangta Rodrigo Motafarias dari Brasil. Ada lagi Nguyen Hang Chukomin atau nama aslinya Chuko Elmakwolu Benoit. Itu dari Kongo Brazzaville, dari Kongo Republik Kongo. Kemudian ada lagi Nguyen Tok Yen SL. Nama aslinya adalah Theophilus SL dari Nigeria. Kemudian lagi Huangfu Samson. Itu nama aslinya adalah Samson Kayode Olaleye. Itu dari Nigeria juga. Kemudian ada lagi Nguyen Trung Dai Duong. Nama aslinya Oladoja Sulaiman Abdullahi. Itu dari Nigeria, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Domerlo Sebastian Gaston Melo dari Argentina. Ada lagi Trang Tui Hui atau Geoffrey Kizito. Itu dari Uganda. Lalu Lemin Samala Samala Kabanga. Itu dari Republik Demokratik Kongo. Terus Nguyen Trung Dai Lok atau Thiago Papel dari Brasil. Ada lagi Nguyen van Bekel atau Danny van Bekel. Itu dari Belanda, saudara-saudara. Jadi 29. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah bahwa naturalisasi itu juga menjadi kebutuhan di sepak bola Vietnam. Bukan hanya naturalisasi pemain keturunan. Kalau di Indonesia masih mending lah. Indonesia itu masih bagus lah. Naturalisasinya adalah pemain keturunan. Kenapa dia harus dinaturalisasi? Karena memang undang-undangnya menyatakan seperti itu, gitu loh. Kita bukan negara yang seperti di Eropa sana punya double kewarganegaraan, tidak bisa. Atau negara seperti Malaysia yang ketika ada pemain keturunan itu dia cukup melapor untuk minta paspor Malaysia dikasih. Indonesia tidak seperti itu, saudara-saudara. Indonesia itu harus ada proses yang disebut sebagai proses naturalisasi. Baik pemain keturunan maupun pemain asing itu harus menjalani proses yang sama, harus menjalani naturalisasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Yang prosesnya memang panjang, saudara-saudara. Kalau pemain keturunan yang berdasarkan keputusan presiden yang harus ada jalur khusus seperti sekarang ini, ya prosesnya hanya beberapa bulan saja. Tetapi kalau pemain asing yang di Indonesia itu kan dia butuh waktu, kalau nggak salah dia harus 5 tahun tinggal di Indonesia secara berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi maksudnya selama 5 tahun itu dia tidak boleh meninggalkan Indonesia. Kalau dia meninggalkan Indonesia berarti dia butuh waktu 10 tahun. Nah, itu aturannya seperti itu. Dan itu berlaku di Indonesia. Beda dengan di negara lain. Di Vietnam saya nggak tahu seperti apa. Di Malaysia mungkin beda lagi. Di Singapura beda lagi. Di Filipina beda lagi. Tetapi itu aturannya. Dan pemain keturunan maupun naturalisasi sepak bola itu sudah menjadi hal yang biasa di seluruh dunia. Karena memang aturan FIFA memungkinkan itu. Kecuali tidak memungkinkan lah, beda cerita. Tetapi kan FIFA juga sudah mengizinkan. Ada aturan-aturan khusus yang dibuat untuk itu. Ada regulasi, pemain diizinkan pindah asosiasi ketika apa, syaratnya apa, itu sudah ada diatur. Dan itu tidak heran lah kalau banyak negara yang melakukan itu. Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, Brasil pun melakukan itu, Argentina juga melakukan itu, semua saudara-saudara semua. Jadi ya kalau Vietnam membantah, pemain-pemain Vietnam mengaku gengsi, mengaku alergi, anti terhadap naturalisasi, ya harusnya berkaca lah. Menurut saya, saudara-saudara, kalau menurut saya Vietnam sih nggak usah terlalu gengsi, nggak usah terlalu malu, nggak usah terlalu mengharga diri lah, nggak usah terlalu memikirkan seperti itu. Ya kalau Anda mau menaturalisasi pemain, ya lakukan saja. Misalnya Anda punya pemain keturunan Vietnam yang main di Real Madrid, atau main di Barcelona, atau main di Chelsea, Manchester United, silakan aja dikasih paspor Vietnam. Ini kan karena situasinya begini, karena situasinya Vietnam itu mencari pemain-pemain keturunan itu tapi nggak dapat. Kalaupun dapat, kategorinya, kualifikasinya itu tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Philippe Troussier. Itu saja sebenarnya, masalahnya di situ saja. Beda dengan Indonesia. Indonesia sudah menerapkan standar
pemain naturalisasi, pemain keturunan yang akan dinaturalisasi itu standarnya begini, A, B, C, D. Kemudian dicarilah itu pemain. Kemudian didapatkan si A, si B, si C, si D, si E. Kemudian ditanya si pemain itu, kamu mau nggak? Orang tuanya ditanya, kamu mau nggak? Orang tua, kemudian ada bukti nggak kamu keturunan Indonesia, ada surat lahir orang tua atau kakek atau nenek di Indonesia, ada suratnya nggak? Ada. Kalau ada, mau bersedia diproses. Ya itu begitu di Indonesia. Kalau Vietnam mau melakukan itu ya lakukan saja, nggak usah saling sindir, nggak usah saling nyinyir, nggak usah saling merendahkan, nggak usah saling menghina. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pemain naturalisasi Vietnam yang tampaknya mereka menyanggah, membantah, mereka mengklaim anti naturalisasi, mereka menyatakan tidak butuh pemain-pemain naturalisasi. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, faktanya saudara-saudara, Vietnam itu punya banyak sekali pemain naturalisasi, bahkan yang sama sekali tidak punya darah Vietnam. Untuk yang aktif sekarang ini aja ada Philip Nguyen, itu dia berdarah Republik Ceko, dari darah Vietnam ada. Tetapi di masa lalu mereka punya setidaknya 3 pemain tim nasional yang sama sekali tidak punya darah Vietnam. Misalnya si Fabio Dos Santos. Fabio Dos Santos itu punya nama Vietnamnya Phan Van Santos. Itu kiper tahun 2007 saudara-saudara. Kemudian ada lagi Din Huang Max atau Eyarpo Maxwell, itu dari Nigeria. Juga tahun-tahun segitu 2009. Kemudian ada lagi Kesley Alves. Kesley Alves itu nama Vietnamnya adalah Yun Kesley Alves. Itu juga. Dari pada masa itu saudara-saudara, dari 2007 sampai 2017 itu ada setidaknya 29 pemain asing. Ini kita bicara pemain asing ya. Pemain asing Vietnam yang dinaturalisasi untuk menjadi pemain tim nasional Vietnam, saudara-saudara. Jadi ya lebih parah dari Indonesia lah. Tapi mereka sombongnya minta ampun, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembicaraan kita hari ini, perbincangan kita hari ini, bacotan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Nama juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada lagi di Facebook, dan ada juga di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!